ini kan ingin melihat etika perang. Etika berperang. Tentu berperang itu harus konteksnya melawan musuh. Tidak harus mengalami sendiri perang. Tidak harus, karena kan perspektif Quran. Apakah Bapak sebenarnya itu yang ingin digarap? Pilihan katanya jangan pakai adat menurut saya, tapi etika berperang dalam Islam. Etika berperang perspektif Al-Quran. Menurut saya bukan perang. Walaupun iya, kalau ada kan begitu, pakai tata krama. Mohon maaf, saya mau nembak. Maaf, saya mau nembak. Iya, Mohon izin Pak, mau nembak. Kalau kena bagian yang tidak saya maksud, Bila saya menyakiti mau dimaklumi. hal-hal yang kurang Saya kena berkenan, kepala, gitu. yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Yang perang itu tidak mesti prajurit. Jadi tidak harus kemudian fokusnya prajurit. Supaya persoalannya nanti dibatasi, etika berperang yang dimaksud itu apa? Apakah penggunaan senjatanya? Asal pemenang. Apakah sasaran tembaknya? Apakah gitu loh? Iya betul. Jadi bukan, kalau penggunaan senjata, misalnya senjata apa yang dibolehkan, senjata apa yang tidak boleh. Iya. Karena pada saat terjadi peperangan Muslim melawan orang kafir itu, tentu perangnya kan face to face. Sekarang ini kan pakai senjata pemusnah massal segala Kimia. macam. Apakah itu diperbolehkan oleh Al-Quran? Kimia segala macam. Biologis. Yang bisa menggunakan udara lalu membuat racun, gas beracun. Itu Pak yang dikaji. Ya. Dan Tapi ayatnya nggak cocok. hal-hal terkait dengan isi bab yang penting tuh mantep dulu judulnya, karena isi bab itu nanti menjadi ranahnya pembimbing, jangan kehabisan bimbingan. Karena selesai di kelas ini Selesai. kasihan yang bimbing kan, Gak lulus. terus saya apalagi Ya. kalau semua sudah oke. Tapi kalau ini waktunya sangat panjang dan nanti seandainya itu ini banyak hal yang memang harus diperbaiki. Misalnya dalam membuat identifikasi, apa sih isinya identifikasi itu? Gitu. Kemudian pembatasan yang dibatasi apalagi jangan terlalu ambisius. Disertasi itu 1 poin, 2 poin tapi mendalam. Oke. Kalau ini kan Bapak sampai pembatasannya ada 5. Jadi 5 perkara kan? Padahal 1 perkara aja selesainya lama gitu. Rukun Islam 5 perkara. Selesainya lama. Itu dulu. Tolong kalau ini menjadi keinginan yang mau diteruskan begitu. Jadi bunyi judulnya seperti itu. Bapak tidak usah buru-buru menentukan Al-Anfal ayat 45-47. Itu kan terlalu tergesa-gesa. Disertasi ya benar. Kalau dibatasinya di dalam. Judul itu harus dibuat Umum. agar pembaca penasaran. Oh. Jangan surat ini toh. Ini skripsi. Dia sudah tidak penasaran jadi. Maka dia akan lihat surat Al-Anfal aja. Padahal isinya kan nggak akan begitu. Gitu. Dalam perspektif Quran.
perspektif Quran mau ayat manapun. Gitu. Oke, itu satu. Yang kedua, menurut saya tadi Bapak nggarap 4 tokoh tafsir. Iya. Kasihan yang lain. Seperti kehilangan peranan. ya satu saja kita dalami itu sudah menjadi sumbangan luar biasa. Nah, jadi ini bisa berempat sebenarnya. Sebetulnya yang akan menjadi menarik justru konsep pemikiran negara kesatuan Republik Indonesia, perspektif Al-Quran atau perspektif tokoh. Tapi tokohnya atau ya mau cokronya langsung atau gurunya cokro. Satu saja, berbagi sama yang lain. Ya, bagi saya. Iya. Kecuali mau bicara filologi. Yang digarap itu filologi, manuskrip. Jadi kajiannya kajian manuskrip, tapi kan bukan ranahnya kita. Itu fakultas, kasihan fakultas adab dan humaniora. Kita kan pada level tafsirnya. Orang sehingga dicerahkan negara kesatuan Republik Indonesia itu sudah given, sudah sangat Islami. Ngapain nyari-nyari yang lain sampai bikin khilafah segala macam. Kan saya pernah diskusi dengan teman-teman Hizbut Tahrir. Saya bilang, Anda mau ngasih contoh khilafah yang mana di dunia ini? Khilafah Abbasiyah, Umayyah sudah wabillahi taufik semua. Iya, itu kan sangat historical. Kalau mau kasih contoh sekarang, negara mana? Saudi bukan, Iran bukan. Akhirnya akan kehilangan momentum. Masyarakat Indonesia kita dorong lebih Qurani gitu, memahami. Jangan hanya pidato NKRI kayak Megawati gitu. Apalagi dia kan baru tahu merdeka. Pasti di ujung pidatonya tuh merdeka. Orang udah tahu 70 tahun yang lalu. Saya bilang kok sampean baru tahu merdeka sih. Lalu anaknya ikutan. Itu kan Nggak ada tayangan. ada kebodohannya menurut saya. Oh diterusin gitu. Bukan hebat itu. Justru kalau bisa ungkap ini itu menjadi hebat. Orang akan banyak terpukau. Karena kalau ngomongin cokro itu justru dia inisiator negara kesatuan. Rujukan paling terminologi yang digunakannya Anda angkat Al-Baladul Amin itu. Maka yang dibutuhkan di negara ini sesungguhnya adalah orang-orang yang jujur. Ketika Anda cerita amin, ada hubungannya dengan amanah. Iya betul. Ada hubungannya dengan iman. Iya betul. Ada hubungan dengan aman. Betul. Gitu loh. Orang beriman harus memberi rasa aman pada orang lain, bukan bikin kerusuhan. Karena dia orang yang beriman, orang lain merasa aman. Kalau dia dititipin sebuah tugas juga dia amanah. Maka gelarnya menjadi Al-Amin. Kira-kira begitu. Ada kajian makna korelasi segala macam. Dan ini dibutuhkan negara kita. Tapi kalau tafsir mereka alergi. Ilmunya siapa ini? Udahlah masuk kandang aja bagian IIK sini. PTIK. Tapi kalau konsep pemikiran negara kesatuan memberi masukannya ke DPR MPR. Anda boleh duduk di situ, tapi tolong bawa pemikiran ini gitu. Jadi saya dukung ini bisa diteruskan, tapi jangan terlalu sumber ini jadi rujukan. Bisa jadi sumber primer, nanti cari yang sekunder dari pemikiran-pemikiran orang lain.
Itu saya kira ya. Nanti yang lain silakan memberikan masukan. Yang ketiga, jangan terlalu terkesan Anda garap qawaid. Qawaid itu pisau yang akan Anda pakai untuk mengamati, untuk mengkritisi kekeliruan terjemah. Kalau Anda berani, bisa kritik atas terjemahan Al-Quran oleh Departemen Agama. Sudah dilakukan sama Tapi belum jadi Majlis disertasi. Mujahidin. Iya bisa, tapi perspektif Anda, kacamatanya, kekeliruan ini disebabkan karena kekeliruan pada klasifikasi gramatika, pada kekeliruan pemahaman atas gramatika. Contoh paling nyata, ini terjadi pada terjemahan oleh KUA, dan itu juga kan dari Departemen Agama. Ankahtuka wa zawwajtuka itu diterjemahkannya aku kawinkan engkau dengan putriku dengan mas kawin bla 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 bla. Ini kan keliru besar. Dengan Aku kawinkan engkau, seolah-olah yang ngawinin siapa? Wali kan? Yang dikawinin kau laki gitu. Kalau aku kawinkan engkau, itu kan berarti wali ngawinin laki. Padahal wali itu ngawinkan anak perempuan. Kawinkan anakku denganmu. Nah, harusnya aku kawinkan anakku denganmu. Struktur Arabnya mendahulukan maf'ul yang menggunakan maf'ul tsani yang menggunakan dhamir muttasil. Karena ada kaidah, ada ketentuan wala yajuz an yaji al munfasil idza atatka an yaji al muttasil. Tidak boleh menggunakan dhamir munfasil jika masih mungkin pakai dhamir muttasil. Karena itu zawwajtuka, kanya duluan, ibnatinya belakangan. Padahal yang dikawinkan ibnati. Harusnya kalau pakai kita harus zawwajtu ibnati iyyaka. Tapi ngapain pakai iyyaka? Orang bisa kan. Iya. Itu. Ini terjadi juga saat menerjemahkan Al-Quran. Apa Anda mau itu? Ya. Sehingga tidak terkesan mau menggarap qawaid. Kalau qawaid itu harusnya S3 PBA, pendidikan bahasa Arab. Tapi kalau Anda kan pada tafsirnya kekeliruan menafsirkan misalnya ayat-ayat Al-Quran akibat distorsi pada pemahaman gramatika Arab dalam Al-Quran. Redaksinya silakan nanti kita resik. Kalau tadi kan baru niat. Ya niatnya begitu. Nawa itu. Lalu saya tafsirkan kira-kira nawa itu Lafaz niatnya begitu, kurang Pak. lebih seperti itu. Itu artinya kan juga diperlukan bukan kritik atas terjemahan Al-Quran karena redaksi, bukan. Tapi kekeliruan akibat, jadi distorsi akibat pemahaman gramatika. Distorsinya yang disoroti. Distorsi gramatika. Sudah ada yang Ya nanti dilacak. Seandainya pun ada, kan ada poin. Studi pustaka, tinjauan pustaka terdahulu. Tinjauan pustaka terdahulu itu bisa saja mirip judulnya oleh siapa atau bahkan sama. Tapi Anda bedanya di mana? Kan gitu. Kita juga berhak. Jadi makanya
yang paling penting sebenarnya pendalamannya, sisi apanya. Kelihatannya bisa mirip judul itu, bisa sama, tapi sisi lain yang kita garap. Jadi sisi lain dari kekeliruan terjemahan Judul Al-Quran. Alhamdulillah. Tinjauan distortif pada pemahaman gramatika Arab dalam Al-Quran. Saya kira itu. Silakan masukan dari yang lain. Menarik. Ya. Ada pencerahan. Saya ingin memberikan